Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan badannya dan dikuatkan hati dan pikirannya, agar selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar di sebuah berita atau di media sosial, ada anak yang menggugat orang tuanya karena harta, atau ada anak yang tega menganiaya ibunya sendiri, seolah sudah tertutup mata batinnya bahwa dirinya lahir melalui seorang ibu. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut dan selalu mendoakan ibu bapak kita agar segala dosanya diampuni dan diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ini adalah doa yang sangat familiar, bahkan sering diucapkan setiap hari setelah kita sholat 5 waktu untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai harta anak adalah harta orang tua kita juga. Dalam pembukaan tadi disampaikan, pada zaman sekarang ini ada anak yang tega melaporkan ibunya sendiri demi harta. Na'udzubillah. Perlu kita ketahui dan pahami bersama bahwa harta yang dimiliki oleh seorang anak sejatinya adalah harta orang tua kita juga. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai seorang anak adalah hasil dari jerih payah orang tua kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, dari Jabir bin Abdillah, ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku." Rasulullah bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Anak seorang itu termasuk jerih payah orang tersebut, bahkan termasuk jerih payahnya yang paling bernilai, maka makanlah sebagian harta anak." Hadis riwayat Abu Daud. Kita lahir ke dunia dan dibesarkan oleh orang tua kita, sering disebut sebagai permata hati, buah hati, bahkan harta yang tak ternilai harganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita lahir dan besar sampai detik ini adalah hasil dari jerih payah ibu bapak kita dalam membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi ketika seorang anak diberikan kelebihan berupa harta dan kekayaan, maka sesungguhnya orang tua kita pun berhak untuk memilikinya. Dan memang harta itu adalah harta orang tua kita juga. Jadi, ketika orang tua kita memintanya, wajib memberikannya dan memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini diposisikan jika anak yang sudah menikah. Ketika orang tua kita membutuhkan harta kita untuk keperluannya, maka berhak untuk memberikannya. Adapun batasannya, selama tidak memberikan mudarat kepada anak dan tidak mengambil harta yang berkaitan untuk kebutuhan anak, tidak mengambil harta anaknya kemudian diberikan kepada anaknya yang lain, tidak dihambur-hamburkan atau digunakan untuk hal yang mubazir yang tidak jelas manfaatnya. Dalam hal ini, orang tua boleh meminta harta kepada anaknya sebatas untuk kebutuhan hidupnya, bukan berarti boleh mengambil harta anak semaunya dan semena-mena. Namun saya sangat yakin bahwa siapapun seorang anak di dunia ini, jika dirinya ditakdirkan sukses, kaya raya, dan memiliki materi yang berlimpah, saya sangat yakin pasti ingin membahagiakan ibu bapaknya. Tidak perlu diminta pun, pasti akan memberikannya. Karena pada dasarnya, kita semua sebagai anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Sebab ada istilah, surga ada di telapak kaki ibu. Telapak kaki di sini bukan hanya telapak kaki secara fisiknya saja, tetapi semua jejak langkah kakinya dan jejak-jejak perjuangannya sudah mengalir deras dalam darah daging ini. Semenjak pertama kali kita minum ASI, maka sudah mengalir jejak perjuangan dan kasih sayangnya, sehingga surga bagi kita jika kita benar-benar menghormati dan menyayangi orang tua kita. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri pribadi, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.